قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur tak terhingga yang kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang penuh kebahagiaan ini, pagi yang cerah dan mudah-mudahan bawa kebaikan bagi kita semuanya. Insyaallah di kesempatan kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menyampaikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pengajian kita kali ini yang sebelumnya rutin setiap Sabtu Kliwon atau Sabtu Legi, namun karena ada kegiatan sekolah diadakan pada Sabtu Pahing kali ini, di mana nanti saya Muhammad Abid Wasikal akan ditemani oleh Dr. Muhammad Saifuddin Hakim MSc PhD, dan kami akan membahas buku Mahasantri yang kami berdua susun. Ini tentang kiat-kiat belajar agama sambil kuliah, dari tulisan kami berdua yang berisi adab-adab thalabul ilmi, keutamaannya, kemudian kiat-kiat dalam belajar sampai memanage waktu, adab terhadap guru, dan bagaimana bisa istiqomah. Ini dalam buku dengan hardcover sebanyak 256 halaman atau lebih, yang ini bisa adik-adik peroleh dan mudah-mudahan membantu untuk memotivasi dalam belajar. Adapun kalau saya tidak perlu perkenalan ya, nanti Pak Dokter aja. Ini Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, baru 2 bulan pulang dari Belanda, PhD di sana di Rotterdam. Iya Kim, di Rotterdam, Universitas Erasmus di Rotterdam, Belanda. Adik-adik laki-laki paling kenal Feyenoord, kenal ya? Pernah tahu ya? Feyenoord apa itu? Klub bola tahu ya? Nah itu ada di situ. Feyenoord itu stadionnya itu dekat masjid terbesar di Belanda dan itu masjid terbesar di Eropa, dan beliau lulusan dari salah satu kampus yang ada di Rotterdam, Belanda. Kemudian saat ini menjadi dosen di Fakultas Kedokteran di pendidikan dokter, mengampu mata kuliah mikrobiologi karena dulu spesialisnya itu tentang masalah vaksin, yang beliau punya buku juga khusus tentang ini, tentang vaksinasi, yang jenengan semua bisa dapat juga, bisa cari kalau itu masih diterbitkan, insyaallah bisa dapat tentang pelajaran-pelajaran tentang vaksinasi tadi. Kemudian saat ini sibuk beliau untuk ngajar tadi dan penelitian-penelitian dan sering di laboratorium untuk tugas-tugas beliau. Adapun kali ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama dari saya sendiri nanti akan membahas tentang kiat-kiat menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Hakim mengenai cara memanage waktu yang baik.
Karena selama ini kita mungkin merasa kesulitan, gimana saya mau belajar pelajaran umum, membaginya dengan ilmu agama itu seperti apa. Karena kita punya kewajiban juga tidak hanya mempelajari ilmu dunia, namun juga mesti mempelajari ilmu agama. Baik, saya awali dulu nanti tema saya tentang kiat belajar ilmu agama. Kita awali, saya tuntun suatu doa. Ya, doa ini mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Nanti diikuti. Doa ini meminta kepada Allah petunjuk, ketakwaan, kemudian sifat afaf dan ghina, yaitu diberikan kecukupan. Saya baca, nanti diikuti. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ikuti artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, dijauhkan dari yang haram, dan ghina, kecukupan. Berarti 4 hal yang diminta dalam doa ini. Yang pertama, kita minta pada Allah petunjuk, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah ketakwaan. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah sifat afaf. Sifat afaf itu bisa 2 arti. Yang pertama, supaya dihindarkan dari zina. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, yang dimasukkan dengan afaf itu adalah dihindarkan dari segala yang haram. Kemudian yang keempat, kita minta kepada Allah sifat ghina, kecukupan. Ada berapa tadi yang diminta? 4. Coba diulang. 1, petunjuk. 2, ketakwaan. 3 apa? Sifat apa? Apa itu dijauhkan dari zina dan segala perbuatan yang diharamkan. 4, ghina, yaitu diberi kecukupan. Itu doa yang manfaat, bisa dibaca di akhir tahiyat sebelum salam, atau bisa juga bar salat, atau bisa di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, di antara isi doa tadi adalah minta petunjuk kepada Allah. Dan di antara cara kita mendapatkan petunjuk itu dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu belajar agama. Dan setiap kata ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis selalu merujuk pada istilah ilmu agama. Saya ulang. Setiap istilah ilmu di dalam Al-Quran dan hadis itu selalu merujuk pada ilmu agama. Sebelum ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu agama di sini yang dijadikan rujukan untuk kata ilmu di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka tidak boleh bahwa istilah ilmu di dalam Al-Quran atau istilah ilmu di dalam hadis dibawa ke ilmu teknik, kedokteran, dibawa ke ilmu farmasi, ilmu hukum, ilmu sosial dan lainnya. Terlebih dahulu dibawa ke makna apa? Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Maka ini juga sama seperti kita minta dalam doa. Dan ini biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika masuk subuh atau setelah subuh. Beliau itu baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Ya. 3 hal ini yang diminta. Kalau dimaksud ilmu di sini juga adalah minta ilmu agama. Kenapa ilmu agama yang disebutkan dalam doa tadi?
dan juga dalam Al-Quran dan dalam hadis, karena ilmu agama itulah yang bawa kebaikan. Maka di antara keutamaan mempelajari agama, satu, kita akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan mutlak itu hanya didapati dari ilmu agama saja. Dalam hadis Muawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki baginya untuk menjadi baik, maka Allah akan pahamkan padanya ilmu agama. Saya ulang, siapa saja yang Allah inginkan dia itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Dikatakan ini siapa saja, berarti setiap orang. Ada anak di situ masuk, dia buat baik pada orang tuanya, harus paham agama. Ada di situ profesinya misalnya dokter, dokter jadi baik, maka dia harus paham agama. Ada juga seorang insinyur atau sarjana teknik, dia bisa jadi baik, amanah, jujur, ya. Juga dasarnya adalah harus memahami agama dulu. Seorang wanita, dia misalnya ingin mengabdi di rumah untuk suami dan anak-anaknya, maka bisa jadi baik juga kalau mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Tanpa mempelajari ilmu agama, maka tidak akan pernah jadi baik. Itu syarat mutlak. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, beliau katakan, pemahaman dari hadis ini berarti kalau ingin jadi baik, pelajari agama. Berarti kalau orang itu tidak mau mempelajari ilmu agama, tidak akan pernah jadi baik. Kebalikannya ya, siapa yang tidak mau mempelajari ilmu agama, maka dia tidak akan pernah menjadi baik. Maka akan rusak orang tersebut kalau tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, tidak kenal syariat Islam. Dia tidak akan pernah jadi baik, malah jadi rusak. Coba aja lihat di sekitar kita. Adik-adik lihat, ya, punya teman sholat nggak pernah, memperhatikan sholat tidak sama sekali tidak pernah. Mungkin kalau sholat ya karena takut gurunya saja di sekolah, baru kemudian sholat. Atau mungkin ini jadi catatan nantinya kalau nggak sholat nanti di absen. Ya. Kalau keinginannya cuma seperti itu saja, tidak akan pernah jadi baik. Maka dia bisa berubah jadi lebih baik, sholatnya itu dijaga, ya. Ketika dia itu mau mempelajari ilmu agama terlebih dahulu, dia akan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung dengan ini, yang kedua, manfaat mempelajari ilmu agama, orang akan semakin takut kepada Allah. Orang akan semakin takut kepada Allah. Karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu, yang punya ilmu. Di mana ilmu ini membuat dia muncul khasyatullah, muncul rasa takut kepada Allah. Maka kalau dia mau buat maksiat takut, wah saya sudah tahu ini hukumnya, ini nggak boleh. Dia melakukan perbuatan yang Allah murkai, misalnya zina, wah takut pada Allah, karena sudah Allah itu larang. Kalau dia mau settingan dengan lawan jenis, boleh atau tidak ya itu? Mas boleh nggak? Cuma tanya saja, sudah sholat malam apa belum? Boleh nggak? Hah? Mas, boleh nggak tanya sama si akhwat, sudah sholat malam apa belum? Dibangunkan jam 3, terus jenengan tidur lagi. Hah? Boleh atau tidak? Hah? Niat saya baik itu, kan bangunkan orang. Hah? Boleh atau tidak? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Hukumnya apa? Hah? Haram apa boleh-boleh saja? Haram atau bolehnya sedikit? Hah? Haramnya kenapa? Jawab aja, nggak apa-apa. Kamu setuju apa enggak? Ini kok nggak jawab ini ya? Kayaknya masih sering ya kayak gitu ya. Kalau orang itu punya ilmu, rasa takut itu muncul. Mau berbuat seperti itu, dia ingat
iya ya, ini saya lakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Maka dia urungkan niat untuk melakukan seperti itu. Rasa takut ini karena dari ilmu terlebih dahulu. Tahu Allah selalu mengawasi dia, tahu Allah selalu memperhatikan dirinya. Maka ilmu itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Maka dia cegah itu tidak dia lakukan. Karena ini adalah segala perantara menuju zina. Dan inilah yang dimaksudkan orang punya sifat iffah atau tadi afaf, yang tadi dalam doa yang saya sebutkan di awal. Iffah itu adalah menjaga diri dari zina dan segala perantara menuju zina. Maka kalau adik-adik tadi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf dan ghina, kecukupan. Maka yang dimaksudkan dengan kandungan doa ini adalah diantaranya iffah tadi atau afaf atau iffah supaya dijauhkan dari zina dan segala perantara menuju zina. Itu supaya dijauhkan. Terus keutamaan yang ketiga dari menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah jalan paling mudah menuju surga. Menuntut ilmu agama itu adalah jalan paling mudah menuju surga. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dipermudah baginya jalan menuju surga. Pengertian dimudahkan jalan menuju surga ada beberapa maksud. Bisa jadi dia mempelajari ilmu ini langsung mengantarkannya ke surga. Bisa jadi dia mempelajari ilmu lain, ada ilmu bantu, ilmu alat. Yang ilmu alat ini membantu dia untuk memahami agama. Dengan ilmu ini akhirnya mengantarkan dia ke surga. Pokoknya ada ilmu yang jadi ilmu inti mengantarkan langsung ke surga, atau ada ilmu yang jadi ilmu alat atau pembantu yang bisa mengantarkan dia langsung juga ke surga. Contoh ilmu alat. Sabar, ilmu pokok dulu, ilmu pokok yang langsung mengantarkan ke surga, yaitu ilmu akidah dan tauhid. Siapa yang memiliki akidah yang kuat, tauhid yang benar, maka itu akan memudahkan dia untuk masuk surga secara langsung atau hisabnya akan dipermudah. Karena masuk surga dilihat dari dihisab atau tidak, manusia atau orang beriman ada 3 model nantinya. Yang pertama, yang tidak dihisab sama sekali. Ada orang beriman yang tidak dihisab sama sekali. Yang kedua, yang dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, yang dihisab dengan hisab yang berat. Hisab itu artinya dihitung, diperhitungkan amal-amalnya. Diulang tadi, pertama apa? Yang tidak dihisab sama sekali. Yang kedua, yang dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, yang dihisab dengan hisab yang berat. Pingin yang mana dari 3 ini? Pingin yang mana? Adik-adik Putri, pingin yang mana? Coba diulang tadi. 1 apa? Tidak dihisab. 2, hisabnya mudah. 3, hisabnya berat. Pilih yang mana? Tidak dihisab sama sekali. Baik, yang mas-mas pilih yang mana coba? Coba diulang tadi. 1 apa? Tidak dihisab. Yang kedua, hisabnya mudah. Yang ketiga, hisabnya berat. Jenengan pilih yang mana? Tidak dihisab. Paling enak ini Tidak dihisab itu apa? Tidak ada perhitungan, kemudian tidak dimasukkan ke dalam neraka, langsung masuk surga secara langsung. Dan ini punya sebab-sebab khusus. Kunci utamanya adalah tahqiqut tauhid, yaitu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya sendiri untuk itu. Itu ilmu mutlak yang mengantarkan langsung ke surga. Tanpa tauhid, tanpa akidah, tidak mungkin orang itu bisa masuk surga. Disyaratkan untuk masuk surga harus punya iman. Dan iman yang penting sini adalah tauhid. Walaupun dia punya dosa begitu banyak. Selama masih ada tauhid, selama masih punya akidah yang benar, maka akan menyelamatkan dia masuk surga.
Namun kalau tauhidnya tidak ada, dia itu pelaku syirik. Tahu syirik ya? Syirik apa contohnya? Syirik yang kecil dulu lah, apa? Ketika ujian, ada nggak yang buat syirik? Pernah nggak lihat ketika ujian itu ada yang ngitung-ngitung ini kancing gitu? Menentukan jawaban. Tahu itu apa? Itu kalau tradisi jahiliyah itu sama dengan azlam. Azlam itu kalau di kalangan jahiliyah itu mereka kalau melakukan hajat itu milih-milih dulu 3 pilihan. 3 pilihan kita tulis, ini hajat ini dilakukan, yang kedua hajat ini tidak dilakukan, yang ketiga tidak ada tulisan, dipilih salah satu. Ya. Kalau sekarang ini ujian tadi apa? Hitung apa tadi? Nah, ada lagi cara yang lain lagi pas ujian itu. Kalau sudah kepepet nggak tahu jawabannya. Apa? Pensil. Pensilnya diapain? Putar. Oh, diputar. Terus? Ngarah kemana? Ngarah kemana? Wah, ini sama dengan tatoyur nih di istilahnya orang-orang jahiliyah dulu. Tatoyur itu orang jahiliyah itu kalau mau pergi lakukan hajat, lihat burung tuh gerak kemana. Kalau gerak ke kanan itu ya berarti mujur, berarti itu beruntung. Kalau gerak ke kiri ya sial. Kalau burungnya terbang lurus tuh berarti diulang lagi. Ya, dia kagetkan burung lagi, nanti terbang ke kanan berarti nasibnya baik, terbang ke kiri nasibnya sial, kalau ke tengah berarti diulang lagi. Sama seperti itu berarti. Nah, itu syirik ketika lagi ujian akhir nasional berarti. Paham? Ya, itu syiriknya. Apalagi kira-kira syirik pas jenengan lagi sekolah, lagi ujian itu. Ini biasanya pas mau ujian ini baru ada kayak begini, aneh-aneh. Ya, ada datangnya dukun, orang pintar, atau dikasih pensil-pensil ajaib misalnya. Pensilnya bisa bergerak sendiri tentukan jawaban. Ya. Tanpa perlu belajar. Ya. Ini juga termasuk. Ya, macam-macam bentuknya seperti tadi. Nah, tadi ilmu inti. Ilmu inti yang mengantarkan langsung ke surga. Ilmu apa tadi? Akidah dan tauhid. Kemudian ada ilmu alat yang membantu untuk memahami akidah, memahami tauhid. Misalnya untuk membantu memahami teks Arabnya, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab itu nantinya dengan mempelajari ilmu diantaranya ilmu alat dalam bahasa Arab. Itu bisa dengan ilmu nahwu, bisa dengan ilmu sharaf, lebih tinggi lagi nanti ilmu balaghah. Ada lagi ilmu alat untuk memahami teks. Ya, teks ini dipahami wajib ataukah sunnah. Ini dipahami hukum perintahnya itu bagaimana. Ini dipahami apakah boleh dilakukan ataukah tidak. Ini lewat ilmu usul fikih. Nanti lagi ada ilmu alat untuk memahami hadis. Hadisnya ini sahih ataukah tidak. Hadisnya sahih ataukah dhaif ataukah hasan. Atau dhaif ini tingkatannya yang mana? Hadisnya munqati, hadisnya itu marfu, hadisnya itu mauquf, hadisnya itu maqtu. Itu lewat ilmu hadis. Itu dalam ilmu mustalah hadis. Namun kalau untuk mengetahui tentang perawi-perawi hadis itu lewat ilmu jarh wa ta'dil. Itu ilmu alat semuanya. Tujuan utamanya tadi ilmu inti tadi, ilmu akidah dan tauhid. Yang tadi yang ilmu alat ini untuk membantu memahami ilmu inti. Jenengan gak punya alat, namun ilmu intinya langsung bisa dipahami. Misalnya ada seorang ustadz itu yang ngajarkan, lalu memahamkan dan kita langsung paham dan bisa langsung praktek, bisa langsung memahami, maka sudah cukup. Namun bagi seorang pendakwah, seorang dai yang ingin mengajarkan pada yang lain, dia harus punya ilmu dasar ini untuk pahami. Sehingga dia nanti buka literatur asli dari bahasa Arab, dia kuasai bahasa Arab dulu. Pelajari bahasa Arab, walaupun itu tidak menempuh jalur kuliah agama. Ilmu nahwu, ilmu sharaf itu tidak mesti lewat belajar agama, lewat kuliah agama. Dia tidak mesti masuk sastra Arab, tidak, karena ya mempelajarinya itu kalau dengan izin Allah itu mudah dia paham. Karena ada yang jurusan agama pun belum bisa memahami ilmu nahwu dan sharaf. Itu ilmu paling berat kalau dalam ilmu bahasa Arab. Orang Arab itu paling takut dengan pelajaran nahwu dan sharaf. Orang Arab sendiri, orang Arab asli itu paling takut dengan ilmu nahwu dan sharaf. Dikarenakan itu ilmu-ilmu kaidah. Seperti kalau bahasa Inggris nih kita katakan ilmu grammarnya gitu.
Ya, namun kalau bahasa Inggris kaidahnya tidak baku. Kalau dalam bahasa Arab ini karena ilmu Al-Quran, kaidahnya sudah baku, paten, nggak bisa diubah-ubah. Dan itu ilmu asli, beda dengan bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris, ya tulisannya, bacanya apa, tulisannya beda lagi, ya kan? Alamak, ilmu bahasa Arab langsung baca seperti itu. Fathah ya dibaca fathah, kasroh dibaca kasroh, dhammah ya dibaca dhammah. Gak mungkin berubah-berubah. Kalau bahasa Inggris gimana coba? Tulisannya MAN bacanya apa? Hah? MAN bacanya apa? Men, ya kan? Tulisannya berbeda. Bahasa Arab asli itu seperti itu. Kaidahnya jelas. Ini harokat akhirnya apa? Ini harokat akhirnya bisa ditentukan. Oh ini dhammah. Berubah nanti menjadi kasrah karena ada huruf jer, ada fi, ada ala, ada min di situ. Kemudian bisa berubah lagi jadi fathah karena dia jadi objek atau maf'ul bih. Berubah lagi. Itu ilmu alat namanya. Ilmu alat ini membantu untuk mempelajari ilmu inti. Maka siapa yang mempelajari ilmu agama tadi, entah dia mempelajari ilmu inti tadi atau ilmu alat yang mengantarkan memahami ilmu inti tadi, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Dimudahkan baginya jalan menuju surga. Menampunya bagaimana? Bisa duduk belajar. Menampunya bagaimana lagi? Bisa duduk ngulang-ngulang pelajaran. Bisa menampunya lagi bagaimana? Hafal itu. Ilmu-ilmu yang ada. Misalnya Al-Quran dia hafal juz 30. Ya nggak usah 30 juz kalau nggak bisa. Juz 30 saja. Kalau nggak bisa juz 30 apa? Apa mas? 3 kul sudah? Oh 4 kul ya? 4 kul sudah? Sudah. Sudah itu aja lah. Ya. Namun ini ilmu inti ini. Tadi ilmu misalnya mau menempuh berarti mengulang hafalan. Dia misalnya Al-Quran ada punya modal. Kemudian hadis. Ada buku-buku kecil itu yang berisi hadis-hadis yang singkat, ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Itu bisa dihafalkan. Ada 42 hadis di situ. Ya, hafal. Menghafal ini adalah bagian dari menempuh mempelajari ilmu agama. Bisa juga dengan mudzakarah, diskusi dengan teman, tanya-tanya. Ini tadi pelajaran tadi itu bagaimana? Bisa. Bisa juga menempuhnya itu dengan cara ilmunya itu disimpan, ditulis. Saya sudah baca buku ini, kemudian ingin simpan ilmu tadi dengan cara ditulis. Oh ada faedah-faedah ini dapatkan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Harus rajin-rajin nulis. Kalau zaman ini, ya kita sudah ada buku-buku. Maka ketika guru itu ngajar, buku ini bisa jadi coretan untuk nulis tadi bahan-bahan yang ada. Misalnya ini jadikan buku panduan, nah, maka coret nanti kanan kirinya atau di footnote-nya itu berikan catatan seperti itu. Nah itu cara belajar. Ya, siapa yang menempuh jalan seperti ini, nah itu namanya dia mencari ilmu. Dia mencari ilmu tadi ilmu inti ataukah ilmu alat, maka akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan yang lainnya lagi. Dari keutamaan orang yang berilmu atau menuntut ilmu agama. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Saya contohkan saja, anjing itu, ini pakai contoh ekstrim. Anjing secara hukum itu nanti punya hukum yang berbeda antara anjing yang sudah dilatih, cerdas, sudah dilatih, dengan anjing yang tidak dilatih. Anjing secara hukum boleh digunakan untuk 3 tujuan. Catat 3 tujuan ini. Selain 3 tujuan ini nggak boleh. Yang pertama untuk berburu. Yang kedua untuk jaga hewan ternak. Yang ketiga untuk jaga tanaman. Satu apa? Untuk berburu. Yang kedua jaga hewan ternak. Yang ketiga jaga tanaman. Coba perhatikan, saya ingin jelaskan. Selain 3 tujuan ini nggak boleh. Contoh 3 tujuan tadi apa? Selain 3 tujuan itu apa? Nah, jaga rumah. Apalagi contohnya?
ya jalan-jalan dengan anjing itulah kemana gitu. Apa mudaratnya anjing itu kalau dipelihara di rumah? Mudaratnya apa? Saya pernah ngajarkan apa belum? Apa mudaratnya? Ada berapa? 3 mudarat memelihara anjing. 1, najisnya najis mughalladhah, najis berat. 2, malaikat rahmat sulit masuk dalam rumah yang memelihara anjing. 3, siapa yang memelihara anjing setiap harinya pahalanya berkurang 1 qirat. Siapa yang memelihara anjing pahalanya berkurang setiap harinya 1 qirat. Ulang, mudaratnya berapa? 3. 1, najisnya najis apa? Mughalladhah, najis berat. Kenapa najis berat? Jika anjing itu menjilat wadah yang berisi air, maka dibuang airnya, lalu wadah atau bejana ini dicuci 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertama dengan menggunakan debu. Najisnya mughalladhah. Yang kedua apa mudaratnya? Malaikat sulit masuk rumah yang memelihara anjing. Nabi SAW itu pernah janjian dengan Jibril. Jibril nggak datang-datang. Ternyata di bawah tempat tidur rumah Nabi SAW itu ada anjing kecil yang tiba-tiba masuk. Maka ketika dikeluarkan baru Jibril itu datang. Jibril katakan, kami para malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar bernyawa yang dipajang dan di situ ada anjing yang dipelihara. Terus yang ketiga mudaratnya apa? Setiap harinya pahalanya berkurang 1 qirat. 1 qirat itu apa? Kalau dalam hadis sholat jenazah disebutkan 1 qirat itu adalah semisal Jabal Uhud, semisal Gunung Uhud. Gunung Uhud itu bagaimana? Panjangnya itu 8 kilo. Berarti besar atau tidak? Besar. Kalau kebaikannya habis gara-gara itu, ya sudah ditambahkan dosa lagi, tambahkan dosa lagi, tambahkan dosa lagi. Minus, 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 dan minus lagi. Balik tadi. Saya contohkan tadi anjing. Kan ada 3. Anjing yang digunakan untuk berburu masih boleh. Nah, anjing kalau sudah dilatih gunakan untuk berburu. Misalnya dia mau nangkap rusa, rusa ada di sana. Maka yang punya ini dia lepas. Baca bismillah. Ayo tangkap itu. Anjing ini langsung terus serang tadi rusa, bawa tangkapannya tadi ke majikannya lagi. Asalkan tadi lepas baca apa? Bismillah. Bismillah. Lepas tuh tadi anjingnya, tangkap rusa tadi, bawa lagi ke majikannya. Seandainya anjing ini akhirnya bawa rusa tadi, rusa tersebut itu mati di gigitannya, tadi anjing tadi membawa makanan yang sudah halal. Namun kalau anjingnya itu nggak pernah dilatih, ya kayak anjing rumahan itulah, terus dia tangkap ayam, ayamnya mati di gigitannya, jadi halal atau tidak? Tidak halal. Apa bedanya di sini? Coba di antara 2 anjing ini apa bedanya? Yang satu sudah dilatih, yang satu tidak dilatih. Anjing saja beda, yang cerdas dan yang tidak cerdas. Beda hukumnya apa? Yang satu hasilkan hukum makanan yang halal, yang satu tetap haram jadi bangkai. Maka berarti orang yang berilmu itu berbeda nggak dengan yang tidak berilmu? Jauh berbeda. Yang punya ilmu derajatnya lebih tinggi, yang tidak punya ilmu derajatnya lebih rendah di bawah. Karena tadi ibaratnya tadi, ini ibarat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Saat itu Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ya dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ya permisalan dengan anjing tadi. Wong anjing saja bisa dibedakan, ada anjing yang sudah dilatih, ada anjing yang tidak dilatih, hukumnya berbeda. Yang sudah dilatih itu hasil hukumnya itu halal, yang tidak dilatih hukumnya tetap haram jadi bangkai. Maka berarti manusia yang punya akal gimana? Berbeda nggak kalau punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Beda atau tidak? Beda. Pengamalannya berbeda, akhlaknya tentu berbeda, akidahnya berbeda, tingkah laku kesehariannya berbeda, muamalahnya dengan orang tua juga berbeda. Maka menghasilkan sesuatu yang berbeda. Maka tidak pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, kesimpulannya ada berapa tadi? Ya, keutamaan menuntut ilmu ada berapa? 1, mendatangkan kebaikan. 2 apa?
semakin takut kepada Allah. 3, jalan menuju surga. Ada ilmu inti maupun ilmu alat tadi. 4, derajatnya lebih tinggi. Dibedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hasilnya itu berbeda. Dari sisi hukumnya tadi saja berbeda. Maka pernah ada seorang itu yang memberi fatwa. Ada satu orang sudah bunuh 99 nyawa. Dia minta fatwa kepada orang yang tidak berilmu. Saya sudah bunuh 99 nyawa ini, taubat saya diterima ataukah tidak? Orang yang tidak berilmu ini jawab, dia cuma ahli ibadah saja, dia jawab taubatmu tidak akan diterima. Maka emosi dia nambah lagi. Akhirnya dia tebas lagi orang ini genap jadi 100. Kemudian ada lagi dia pengen bertobat lagi sama. Orang yang sama ini pengen bertobat lagi. Saya sudah membunuh 99 nyawa plus 1 jadi 100. Saya ingin bertobat lagi. Tolong cari seorang alim di muka bumi ini. Ditunjukkanlah pada seorang alim yang benar. Akhirnya orang alim ini ditanya, tobat saya diterima atau tidak? Tobatmu diterima. Padahal sudah bunuh berapa tadi? 100 nyawa. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Maka walaupun sudah bunuh ya sebanyak itu, dia katakan tadi tetap diterima. Namun catatannya kamu harus pindah dari tempatmu yang rusak ini ke tempat yang baru. Di tempat yang baru ini engkau akan ketemu dengan teman-teman yang juga bisa mendukung dalam ibadahmu dan engkau bisa beribadah dengan giat di sana. Maka ketika itu dia pindah dari tempat ini ke tempat yang baru dengan izin Allah. Walaupun dia baru beranjak taubat, baru beranjak berhijrah, dia itu meninggal dunia di tengah perjalanan. Kemudian akhirnya jadi rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat bilang, ini kan orang yang mau bertobat, itu nyawanya untuk saya berarti. Itu jatah saya. Malaikat azab itu katakan, enggak, dia belum sampai ke tempat tujuan, dia baru di tengah perjalanan. Maka kemudian Allah itu buat bumi itu jadi dekat ke arah tempat tujuannya, berarti tempat dia berhijrah. Maka jadi jatah malaikat rahmat yang ketika itu mengambil nyawanya. Taubatnya diterima. Pelajaran pentingnya apa? Ada yang salah fatwa tadi, nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu apa tadi? Ketika ditanya taubatnya diterima nggak? Kalau sudah bunuh 99 nyawa, jawabannya tidak diterima. Maka dia malah dibunuh. Orang yang punya ilmu jawab beda, taubatmu diterima, malah dia yang selamat. Berarti hasilnya berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, derajatnya berbeda. Makanya orang ngaji yang nimba ilmu agama itu berbeda dengan orang yang tidak ngaji. Dari sisi akhlak, dari sisi tingkah laku, dari sisi pergaulan, dari sisi dia tahu bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Dari sisi dia berbakti dengan orang tuanya, dari sisi dia mau amanat dalam pekerjaan, beda. Kalau dia itu memahami ilmu agama. Jadi kuncinya itu, dan itu materi yang pertama yang saya sampaikan. Ya, nanti selanjutnya dari Pak Dokter menyampaikan tentang memanage waktu untuk belajar. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk materi pertama ini. Nanti bisa terakhir baru ditanya tentang materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa menyampaikan materi di forum ini, karena saya agak terkesan karena setelah sekian tahun saya tidak masuk sekolah SMA, baru setelah sekian lama saya bisa masuk lagi ke sekolah SMA. Kemudian dari Ustadz Abduh menyampaikan untuk melanjutkan materi setelah kita mengetahui keutamaan belajar ilmu agama, bagaimanakah kita bisa memanage waktu, karena kita bukanlah orang yang khusus atau spesial terspesialisasi untuk belajar ilmu agama. Artinya kita bukan orang pondok, kita bukan yang setiap hari di pondok pesantren yang bangun tidur sudah hafal Al-Quran sampai siang, kemudian nanti ada pelajaran agama. Akan tapi background kita mayoritasnya adalah kita bersekolah di sekolah umum. Nah, saya sedikit berbagi pengalaman.
Kadang banyak di antara teman-teman ketika sudah kuliah, ya, dulu kuliah di Jogja, dulu saya satu kos-kosan sama Ustaz Abdul. Banyak setelah kita mengenal keutamaan belajar ilmu agama, bahwasanya kita masih jauh pemahaman kita terhadap agama yang benar, terhadap akidah yang sahihah, terhadap jauh pemahaman kita terhadap ibadah yang benar, bagaimanakah sholat, sehingga kadang kita merasa berkecil hati. Ya. Saya dulu SMP ngapain, saya dulu SMA ngapain, sehingga sebagian orang, ya, wah kalau gitu saya tak keluar kuliah. Tapi karena saya ingin khusus belajar agama, sehingga apa dampaknya? Karena setelah tadi dengar Ustaz Abdul ceramah tentang keutamaan ilmu agama, bla bla bla, terus besok ngomong ke orang tua saya tak mondok aja. Apakah seperti itu? Kira-kira gimana? Keluar aja. Keluar dari SMA, jadi nanti kita dimarahin sama Pak Kepala Sekolah. Ini kemarin misi apa? Banyak anak-anak yang keluar sekolah pengen mondok. Bukan, ya. Jadi termasuk juga pengalaman saya pribadi. Ya, dulu ketika kuliah tahun pertama atau kedua, ya, kita dulu kuliah sambil belajar di pondok pesantren mahasiswa namanya Mahat Al Ilmi, ya, sekelas sama Ustaz Abdul juga. Akhirnya nggak usah lah ngurusin kedokteran. Akhirnya tahun kedua saya minta izin ke orang tua, ke ayah, karena saya waktu itu sudah tidak punya ibu. Saya minta izin kepada ayah, kepada bapak, Pak, saya pengen keluar dari kedokteran, saya pengen mendaftar ke Universitas Islam Madinah. Kira-kira gimana respon bapak saya? Kira-kira gimana? Langsung sakit. Saya sebagai seorang anak lihat bapak langsung jatuh sakit, kira-kira saya meneruskan rencana itu atau bukan? Atau tidak? Tidak. Ya. Semua formulir pendaftaran udah siap, tinggal ngirim. Ya. Sampai ketika dulu waktu itu saya meminta izin, minta rekomendasi sampai ke Kementerian Agama Kanwil Yogyakarta. Itu satu kantor heboh. Ini gimana sih? Mahasiswa kedokteran UGM keluar hanya karena ingin daftar ke Universitas Islam Madinah. Ya, akhirnya setelah bapak saya sakit, akhirnya itu yang menghentikan langkah saya untuk, dan akhirnya sampai sekarang lulus jadi dokter, kemudian malah melanjutkan S2 dan alhamdulillah baru selesai S3. Mengapa demikian? Karena saya dulu belum pernah mendengar perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, tentang keutamaan, tentang bahwasanya ilmu dunia yang bermanfaat pun itu juga mendapatkan pahala ketika kita belajar, ya, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, yang juga dikutip di buku, beliau mengatakan la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dini. Pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, janganlah engkau tinggal di suatu daerah, di suatu wilayah yang di daerah tersebut nggak ada seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz yang bisa memberikan fatwa kepadamu terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah agama. Karena apa? Karena setiap kita pasti punya masalah berkaitan dengan agama, entah berkaitan dengan ibadah, entah berkaitan dengan muamalah, sehingga kita harus bertanya kepada seseorang. Nah, pesan Imam Asy-Syafi'i yang kedua, wala tabibun yunbiuka an amri badanika, dan janganlah engkau tinggal di suatu wilayah yang di situ tidak ada seorang tabib, yang enggak ada seorang dokter yang bisa memberitahukan kepadamu tentang apa yang terjadi pada badanmu. Karena kita hidup itu kalau semuanya sehat, alhamdulillah. Akan tapi kebanyakan dari kita terjatuh dalam dua jenis penyakit, ya. Penyakit pertama itu yang paling, kalau disebut penyakit itu yang
kalau kita disebut penyakit itu nyambungnya pasti penyakit yang berkaitan dengan badan, fisik, ya, sehingga harus lari ke dokter. Akan tapi sebagian mayoritas kita lupa bahwasanya ada penyakit yang kedua, yaitu penyakit yang berkaitan dengan hati. Yang itu kata para ulama dibagi lagi menjadi dua, yaitu penyakit apa? Penyakit hati, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Ya. Penyakit syahwat, ya, yaitu penyakit yang menimpa hati seseorang sehingga dia punya kecenderungan untuk berbuat yang haram, melakukan penyimpangan, berbuat maksiat. Ya. Kalau anak-anak SMA penyakit syahwat yang paling umum apa? Pacaran. Ya. Tadi yang sudah disinggung sama Ustaz Abdul. Ya. Malam-malam jam 3 ya. Udah bangun belum? Nanti kalau udah mau berangkat sekolah udah maem belum? Nanti kalau udah mau jadwalnya mandi, udah mandi belum? Semua ditanya. Itu namanya penyakit syahwat namanya. Ya. Penyakit yang kedua yang juga menimpa penyakit hati adalah penyakit syubhat, yaitu penyakit berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Dan kedua penyakit ini, ya, kalau tertimpa penyakit ini datangnya bukan ke dokter, ya, akan tapi kepada seorang ustadz, kepada seorang alim, ya, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan penjelasan, ya, sehingga pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu bisa terurai. Nah, dalam banyak ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan banyak isyarat, ya, bagi kita untuk fokus tetap, ya, belajar ilmu duniawi, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami ciptakan besi, ya, fihi ba'sun syadid, ya, di dalam besi itu ada kekuatan yang hebat, wa manafi'u linnas, dan di dalam besi itu, ya, ada manfaat yang banyak buat manusia. Nah, salah seorang ulama ahli tafsir yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar manusia itu berpikir, merenung, ya, melakukan inovasi. Untuk apa? Untuk bisa mengolah besi itu menjadi satu hal yang bermanfaat. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memberikan isyarat. Aku ciptakan besi, yang di dalam besi itu ada banyak manfaat. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan lebih lanjut? Gimana cara memanfaatkan besi? Gimana cara ngolah besi? Gimana cara menambang besi? Ada dalam Al-Quran penjelasannya? Tidak, ya. Maka ini adalah isyarat, ya, bahwasanya kita bisa manfaatkan besi. Gimana caranya kita manfaatkan? Kita mempelajari ilmu yang terkait dengan yang berkaitan dengan bagaimanakah kita bisa mengolah besi, ya, bisa jadi bangunan, bisa jadi alat yang lainnya. Maka sebetulnya ayat ini merupakan isyarat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, ya, agar kita, ya, itu mempelajari, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu digunakan seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak hanya berkaitan dengan pertambangan, berkaitan dengan pertanian, ya, berkaitan dengan perikanan, berkaitan dengan peternakan. Semua ilmu yang itu bisa bermanfaat untuk manusia, maka hukum mempelajarinya bisa jadi fardu kifayah atau dalam kondisi tertentu bisa menjadi fardu ain, ya. Nah, kondisi kaum muslimin, ya, yang ketika itu mengalami kemunduran itu sudah digambarkan pada zaman Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau mengatakan dhayya'u thulutsal ilmi wa waquluhu ilal yahud wan nasara, bahwasanya mereka kaum muslimin itu menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan mereka mewakilkannya dan mereka menyerahkannya, ya, kepada Yahudi dan Nasrani. Ilmu apa yang Imam Asy-Syafi'i maksudkan? Yaitu ilmu
kedokteran. Karena ketika pada zaman Imam Asy-Syafi'i, ya orang-orang Yahudi, ya orang-orang Nasrani itu mereka sangat unggul dalam ilmu kedokteran, ya. Dan kaum muslimin tertinggal jauh, ya, dan sampai hari ini. Kalau teman-teman lihat siapakah orang-orang yang menemukan penemuan-penemuan penting dalam bidang kesehatan, siapa yang menang Nobel? Ya, orang-orang non-muslim, ya. Belum banyak atau mungkin tidak ada, saya belum tahu ada ilmuwan muslim yang sampai bisa melakukan memiliki penemuan penting dalam ilmu kesehatan atau kedokteran yang sampai, ya, dikenal luas sehingga itu bermanfaat untuk manusia. Akan tetapi, ya, ketika sebagian orang, ya, itu mereka sibuk, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah duniawi, maka yang tercela adalah ketika dia sibuk dengan ilmu duniawi, kemudian dia lalai dari belajar ilmu agama, terutama lagi belajar ilmu agama yang fardhu ain bagi orang tersebut, ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan manakah tauhid, manakah yang syirik, dia tidak bisa sholat yang benar, ya, dia tidak bisa membedakan, ya, manakah taat dan manakah maksiat, sehingga dia banyak terjerumus dalam maksiat. Itu yang tercela, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan celaan ini dalam firman-Nya, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu paham, ya, yang dohir dari urusan-urusan dunia, ya. Kita di zaman sekarang yang katanya zaman milenial, semua kita ketika kalau dibeli HP baru, mesti kita nggak lama, nggak ada sehari kita pasti sudah mahir pakai HP. Gimana nginstal, gimana mau download ini, gimana mau ke Play Store, gimana nyari aplikasi ini, kalau mau pergi ke sana gimana pakai, semua ya kita mesti paham, ya kan? Besok misalkan yang biasa jualan, ya, dia bisa bedakan yang biasa jualan emas, nggak usah ditunjukin detail-detail, dia jadi Jawa itu emas asli, itu emas palsu, cuma dilihat pegang, ya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu sekali detail-detail dalam masalah ilmu dunia. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Akan tapi untuk urusan akhirat tiba-tiba mereka jadi orang yang lalai, orang yang tidak tahu sama sekali, ya. Sholat sudah lama, tapi bedakan rukun dan wajib sholat nggak paham, misalnya. Ya. Maka inilah yang tercela. Sehingga yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa menyimbangkan dua-duanya. Inilah yang selalu kita sampaikan, ya. Agar kita bisa membagi waktu, ya. Bagaimanakah agar dua-duanya bisa berjalan dengan baik, ya. Ya. Teman-teman sekarang SMA, ya, mungkin sebentar lagi kuliah kelas 3 banyak nggak? Atau kelas 1, kelas 2? Kelas 3? Ada. Nanti kalau daftar UGM dan kedokteran, insya Allah ketemu saya. Ada yang pengen kedokteran atau enggak? Pengen. Ya. Nanti ketika kuliah, ya, kesibukan juga tidak lebih ringan daripada sekarang. Sehingga yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita membagi waktu. Nah, waktu itu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan. Nabi SAW mengatakan, nikmatani mahbulun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia itu tertipu, sehingga ketika dia mendapatkan dua nikmat ini, dia justru menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menggunakannya dalam hal maksiat. Yang pertama adalah as-sihhah. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan. Yang kedua adalah al-farah, yaitu nikmat apa? Pernah dengar nggak hadisnya? Yaitu nikmat waktu luang. Ketika ada waktu luang, kalau anak SMA zaman now kegiatannya apa? Ngerumpi di grup WhatsApp,
ya kan? Nongkrong. Semua grup diikutin, alumni TK, alumni SD, alumni SMP, ya. Belum grup keluarga, belum geng bakmi, belum geng apa, ya. Semua diikuti. Akhirnya waktu dari bangun tidur sampai siang hanya habis buat WhatsApp-an. Kalau enggak ngeliatin Facebook, semua timeline dicek, ya. Semua komen dibaca dari atas sampai bawah, ya. Semua grup dikomenin, posting, komen, share, ya. Belum infokan, akhirnya waktunya habis, ya. DM-an. Itulah diantara yang menyebabkan tidak berkahnya waktu, ya. Dan diantara tanda kebaikan agama seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama seseorang adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Maka inilah manajemen waktu yang pertama, yaitu ya, jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya tinggalkan. Grup WhatsApp-nya nggak penting, yang isinya ya ghibah, ngerasain orang live, yang minta izin, ya, mohon izin, terlalu banyak grup, ya, izin live, ya, misalnya. Atau yang lainnya, ya, buka Facebook hanya seperlunya, follow orang-orang yang punya ilmu, follow Facebooknya Ustaz Abdul, ya, nanti kalau live pengajian dengar, ya, itu seperti itu. Ya. Bukan malah masuk grup-grup yang tidak ada manfaatnya, ya. Apalagi yang sering posting gambar-gambar yang tidak senonoh misalnya, maka itu harus ditinggalkan, ya. Beberapa kali saya sering ditanya oleh ya, mahasiswa, misalkan saya sedang isi di kampus, gimana caranya membagi waktu? Maka jawaban saya simpel. Lihat orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam hal maksiat. Mereka ngeluh nggak ketika mereka sibuk dalam hal maksiat? Apakah mereka mengeluh bahwasanya saya tidak bisa belajar kuliah dengan baik? Misalnya, mereka ngeluh enggak? Contoh misalnya, ini contoh yang jelek tadi. Misalkan yang mahasiswa yang sambil pacaran. Itu bisa bagi waktu nggak mereka antara pacaran dengan kuliah? Bisa nggak mereka bagi waktu? Bisa. Bisa. Mereka pernah ngeluh, wah gimana cara? Pernahkah mereka nanya gimana caranya bagi waktu antara pacaran dan kuliah? Pernah mereka nanya kayak gitu? Enggak pernah. Ya, pagi cowoknya udah itu jemput ya di kos-kosan. Kalau yang perempuan belum mandi ditungguin ya. Nanti kalau udah ya nanti kalau ini harus makan bareng traktir ya. Nanti sore-sore ditanya mau jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke sini, nanti nganter malam, nganter lagi, nanti belum lagi pas malam minggu jemput kemana, nonton bioskop misalnya. Mereka bisa bagi waktu antara kuliah sama atau sekolah dengan pacaran. Lihat juga teman-teman yang sibuk dalam organisasi, misalnya BEM. Ya, kalau di mahasiswa namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di SMA namanya OSIS atau udah berubah sekarang namanya. Masih OSIS kan namanya? Rohis, OSIS. Atau ROHIS ya. Teman-teman BEM itu ketika nanti kuliah bisa lihat sendiri, mereka rapat di kantor BEM itu bisa sampai malam, sampai nginep. Kalau mau banyak pagi full kegiatan ya. Kalau teman OSIS boleh nggak nginep di sekolah? Boleh nggak? Kalau sekarang kita nggak boleh ya, karena banyak penyimpangan akhirnya. Sekarang kita nggak boleh. Yang jam sekian kampus harus bersih ya. Pernahkah teman-teman BEM mengeluh, gimana Pak dosen, gimana supaya saya jadi ketua BEM juga sukses tapi kuliah saya juga nggak pernah mereka mengeluh. Artinya ketika mereka bisa bagi waktu antara kuliah dengan hal-hal yang belum tentu bermanfaat atau bahkan haram, lalu mengapa kita mengatakan bahwasanya saya tidak bisa bagi waktu antara kuliah dengan belajar ilmu agama? Yang salah siapa? Kita atau orang lain? Kita. Berarti yang salah kita.
Orang lain bisa kok bagi waktu antara kuliah dengan hal-hal maksiat dan mereka tidak pernah mengeluh. Lalu mengapa kita justru mengeluh tidak bisa bagi waktu antara kuliah dengan belajar ilmu agama? Oleh karena itu, ya, dulu guru kami ya, yang sudah meninggal dunia itu Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau pesannya kepada kita, yaitu teman-teman mahasiswa yang ketika itu juga sambil mondok, pesannya cuma 2. Pesannya cuma 1 tapi mengandung 2 hal. Kamu nggak boleh menyibukkan diri kecuali dalam 2 hal. Ya. Yang pertama adalah kuliah, atau kalau sekarang teman-teman sekolah. Ya. Jangan sampai ya kuliahnya itu jadi berantakan, atau kalau teman-teman sampai nilai rapotnya jelek, ya. Sampai nggak naik. Sekarang masih ada nggak yang nggak naik kelas? Atau udah nggak ada? Sekarang masih ada nggak yang nggak naik kelas? Mengapa? Kalau misalnya teman-teman itu punya semangat untuk melaksanakan agama, ya, kemudian melalaikan sekolah, akhirnya nilai sekolahnya jelek, kira-kira orang tua gimana responnya? Responnya positif atau negatif? Negatif. Ini anakku setelah ngaji sama Ustaz Abdul di Panggang sana kok malah sekarang kalau ujian nilainya 5 misalnya. Besok lagi diizinkan atau enggak kalau mau ngaji ke Panggang? Kira-kira enggak akan diizinkan. Makanya kalau teman-teman ingin sambil berdakwah kepada orang tua, ya, jangan pernah melalaikan sekolahnya. Kalau perlu jadi ranking 1, ya, tunjukkan kepada orang tua, ini loh Pak Bu, saya sekolah sambil ngaji di pondok, sambil ke sana kemari ngaji Ustaz Abdul. Kalau ngisi di Wonosari atau saya ke Darussholihin, akan tapi hari ini tunjukkan pada orang tua nilai rapot saya masih 999, ada yang 10. Nah itu ya. Atau kalau nanti kuliah IP-nya tetap cum laude, lebih dari 3,5 karena skalanya 4 ya. 1 sampai 4 skalanya. Itu. Yang kedua pesan beliau adalah sibukkan dengan belajar ilmu agama. Udah, 2 itu. Sibukkan dengan kuliah, sibuk dengan belajar ilmu agama, karena sekarang waktunya belajar. Nah, teman-teman itu pasti punya waktu-waktu potensial yang kosong. Waktu potensial yang waktu luang kira-kira apa saja? Kalau misalkan dari bangun pagi sampai malam, waktu potensial kosong apa? Yang biasanya nggak dipakai buat ngapa-ngapain, apa? Pagi hari. Bangunnya jam berapa? Setelah subuh atau sebelum subuh? Usahakan sebelum subuh bangun, ya. Sehingga setelah subuh masih bisa dipakai untuk belajar, ngaji, dan belajar ilmu agama sebelum berangkat sekolah. Kalau sekolahnya dekat, kalau maju, ada yang maju yang harus berangkat jam 5, nggak ada kan? Nggak ada, atau ada? Nggak ada. Berarti itu adalah di antara waktu yang potensial kosong. Untuk apa? Dipakai untuk menghafal Al-Quran, dipakai untuk menghafal hadis. Kemudian waktu potensial kosong yang kedua adalah ketika sudah di sekolah. Kapan potensial kosongnya? Ketika ada jam kosong, ya kan? Kalau jam kosong sekarang dipakai buat apa? Keluyuran, ya kan? Kalau saya dulu jam kosong itu wah merdeka, apalagi kalau gurunya nggak ngasih tugas, lupa, ya. Dan sengaja nggak ngambil tugas ketua kelasnya, ya. Nggak sengaja ke guru piket. Udah nggak usah ke guru piket, ya. Udah di sini aja, ketua kelasnya ditahan. Kalau saya bingung biar kosong. Ya, waktu-waktu yang seperti itu dipakai. Kemudian waktu potensial yang kedua kapan? Kalau selesai pulang sekolah, pulangnya jam berapa? Jam 4 ya sekarang. Jam 4 ya. Kalau zaman dulu masih 5 hari 6 hari kerja, saya dulu pulang setengah 2. Kalau sekarang jam 4. Mungkin capek, memang saya akui ya. Anak saya yang kelas 5 SD aja kadang Senin Selasa pulang jam 4 ya. Kalau dia SMA ya, itu masih bisa dipakai untuk apa? Belajar
Ya. Kemudian waktu potensial yang luang lagi kapan? Ya kalau malam kan jelas buat mengerjakan PR atau buat belajar besoknya, ya kan? Ya. Kapan waktu potensial luang adalah ketika hari sekarang ini, kapan? Sabtu dan Minggu, ya. Buat ngaji, ya. Cari pengajian yang diselenggarakan rutin tiap Sabtu Minggu, ya. Lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman mulai sekarang, tadi kata Ustaz Abdul, kalau ingin jadi penuntut ilmu sejak sekarang belajar bahasa Arab misalnya, cari guru yang bisa ngajarin bahasa Arab tiap Sabtu atau Minggu, ya. Atau kalau belum ada, cari pengajian yang rutin yang membahas ya kitab tertentu atau materi tertentu setiap Sabtu atau Minggu, sehingga waktunya itu bermanfaat, ya. Itu belum lagi nanti yang saat apa? Saat hari libur nasional, ya. Setahun berapa tanggal merahnya? Banyak, ya kan? Waktu yang lebih luang lagi kapan? Setelah ujian semester. Liburnya berapa minggu? Sebulan. Buat apa sebulan? Keluyuran, ya. Ya. Makanya kalau misalkan sebulan, ya, misalnya ya, mau ngisi kegiatan yang bermanfaat, ya. Kalau kita teman-teman di Jogja membuat daurah nasional sebulan, ya. Mulai pertengahan Desember, ya. Nanti di Jogja ada, nanti dicari, ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman yayasan Pendidikan Islam. Itu salah satu contohnya. Nanti ada di sana ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran agama yang dasar selama 1 bulan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kosong itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka itu adalah waktu-waktu yang potensial, ya, yang teman-teman bisa pakai untuk ya, belajar ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama kadang kalau misalkan dalam kondisi yang sangat capek, maka itu berbeda apa yang dibaca dengan kondisi ketika saat semangat, ya. Misalnya tadi pulang sekolah, ya, itu kondisi fisik capek atau enggak, atau senang sekolahnya, senang enggak sekolah, sehingga pas pulang tetap enggak merasa capek. Kalau pulang merasa capek atau enggak? Capek, ya. Itu beda dengan ya, saat kita tidak capek dan kita semangat. Oleh karena itu para ulama menasihatkan seorang penuntut ilmu ketika dia dalam kondisi yang fisiknya capek atau dalam kondisi yang dia tidak fit karena dia terlalu lelah atau apa, maka bacalah hal-hal yang ringan dalam agama, ya. Ulangi pelajaran yang kemarin, ya. Hanya baca-baca sekilas, atau tidak perlu menambah hafalan baru, tapi ngulang yang pelajaran yang lama, pelajaran yang ringan-ringan, ya. Atau kalau dengerin pengajian yang ringan-ringan, ya. Yang jelas adalah ketika dalam kondisi capek itu harus diisi dengan hal-hal yang manfaat. Berbeda halnya dengan kondisi kita semangat, ya. Kondisi badan prima, ya, karena baru bangun tidur dan hari itu libur, ya, maka dia perlu membaca yang lebih jelimet atau yang perlu butuh mikir yang lebih keras, atau dia menambah hafalan yang banyak. Maka itu adalah diantara kiat berikutnya, yaitu seseorang ketika dia belajar, dia tahu, ya, oh ini waktu yang saat saya sedang capek, ya. Nah, ini dulu saat saya sedang semangat, ya. Seperti itu. Maka inilah yang ya, kalau teman-teman membaca buku itu, saya sampaikan di situ ada satu bab membahas tentang pengalaman saya dan juga Ustaz Abdul ketika dulu kuliah sambil ngaji di Ma'had Al-Ilmi, sambil belajar di beberapa ustaz, ya. Gimana caranya sebagian ustaz ya, itu punya waktu majelis di ba'da subuh. Akhirnya gimana caranya agar kita bisa ngaji dan kuliah sebelum subuh udah mandi, ya. Sebelum subuh udah mandi, udah pakai baju yang rapi, pakai sepatu, pakai tas, ransel yang siap untuk kuliah. Tapi pergi ke tempatnya ustaz dulu, ya, 5:30 sampai ke rumah ustaz, sampai jam 6:30 atau 7:45. Setelah itu dari situ lari langsung ke kampus, soalnya kuliahnya jam 7. Nanti sore pulang, ya, kuliah rata-rata sampai jam 3, setengah 4, ya. Nanti ada bisa ngikut
kajian sore yang ba'da asar jam 4 sampai jam maghrib atau sampai isya. Setelah itu baru mikir buat kuliah besoknya. Ada tugas apa, harus bikin laporan, harus bikin ini, bikin itu. Itu diantara yang kita praktekkan dulu ya, yaitu teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing karena kondisi kita tidak sama. Ada sebagian yang harus bantu orang tua bekerja. Ada yang di sini bantu orang tua kerja? Ada nggak? Ada ya. Jadi harus membagi semuanya karena membantu orang tua juga termasuk birrul walidain ya, yang itu juga memiliki keutamaan yang besar. Jangan kemudian beralasan bahwasanya saya ingin belajar agama, kemudian orang tua repot, orang tua sedang banyak pekerjaan di rumah, kemudian kita merasa cuek dan pura-pura tidak tahu. Maka itu juga bukan adab, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Misalkan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, nanti masih ada sesinya. Mungkin bisa didiskusikan di sesi berikutnya. Waktunya saya kembalikan ke Ustaz Abdul. Baik, pada adik-adik sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya dari ikhwan, putra, akhwat, bisa lewat tulisan juga, bisa tanya langsung. Ada yang mau tanya langsung? Saya 1, 2. Yang putri ada yang mau tanya langsung? Bisa lewat tulisan ya, nanti tinggal ditaruh dulu kan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari mahasiswa UII Prodi Psikologi. Jadi ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Pertama itu di kampus saya selain psikologi barat yang diajarkan juga psikologi Islam. Tapi Islam yang digunakan itu adalah Islam Sufi. Jadi di sini saya bingung mau mengambil ilmu tersebut atau tidak. Dan sedangkan saya masih kurang dalam membedakan yang benar-benar boleh digunakan sama tidak. Terus kedua, saya juga punya impian kuliah di luar kan, tapi di barat. Gimana? Saya inginnya kuliah di Leipzig, Jermani. Nah, tapi sesuai yang dosen saya katakan, di sana lingkungannya mayoritas adalah orang Yahudi. Jadi untuk pertama kali ke sana pasti harus kayak pertama kali ke sana itu kita harus bagaimana supaya tidak terjerumus ke ajaran Yahudi. Jazakumullah khair. Itu saja. Oke, ya. Baik, saya jawab, nanti Dokter Hakim nanti nambahkan. Yang pertama, psikologi yang dipelajari itu psikologi Sufi. Apa nih? Kejanggalannya antum tahu atau tidak? Ada beberapa teori, itu salah satunya Sufi ini kayak lebih mengandalkan akal manusia. Jadi Sufi di ajaran ini berkata kalau tanpa akal itu beragama itu nggak masuk itu. Sebenarnya kalau akal kan boleh-boleh saja, cuman kalau akal dalam hal kebenaran itu kan akal dibuang jauh-jauh, apalagi logika. Jadi di situ saya sudah kurang setuju. Ya, nanti coba antum kalau mau pelajari tentang Sufi secara lebih jauh, nanti baca buku, ada 2 buku. Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Buku yang kedua itu buku Sufi dan Tarekat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu juga. Yang buku kedua ini dia menceritakan tentang pengalaman dia dahulu ketika masuk ke aliran tarekat atau Sufi. Nanti pelajari itu. Saya baru baca juga semalam buku tadi, bukunya bagus sekali. Yang saya sudah baca tuntas yang buku Firqatun Najiyah. Baca 2 itu buku panduan untuk melindungi antum. Kemudian yang berikutnya
dalami akidah atau dalami agama untuk membentengi diri dari tadi. Taruhlah antum pelajari itu saja, namun harus ada benteng yang kuat untuk mengatasi pemahaman yang ini nggak benar, ini pemahaman sufi yang salah gitu. Karena kenapa saya ingatkan ini, Imam Syafi'i sendiri ingatkan. Beliau itu pernah mengatakan, jika seseorang itu mempelajari sufi di pagi harinya dia dalam keadaan waras, akalnya masih bagus, sore harinya tunggu saja dia nanti dalam keadaan gila. Itu gara-gara mempelajari sufi. Makanya kalau antum nggak pelajari akidah yang benar, saya takut antum jadi seperti ini juga gitu ketika sore harinya. Walaupun kuliah, sore jadi stres gitu. Tiba-tiba kok jadi stres kayak gini, ini ada apa dengan saya? Saya takut Imam Syafi'i mengatakan ini betul nanti terjadi. Ya, maka kuatkan dengan akidah, antum pelajari akidah. Adapun tadi tentang kuliah di luar nanti tanya beliau. Karena saya cuma kuliah di Arab aja, aman-aman saja. Kalau kuliah di Eropa tanya beliau nanti. Saya belum ke Eropa juga, tanya sama Dr. Haki. Di Jerman apa? Ya. Tadi maksudnya dari psikologi UII. Itulah diantara pentingnya kita, apapun ilmu duniawi yang kita pelajari, yang menjadi pegangan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika apapun, termasuk misalkan saya bidang saya kedokteran, ya, maka di kedokteran bagaimanapun ketika kita melakukan terapi kepada pasien, seorang dokter muslim yang baik dia bisa milih ini haram ataukah halal. Taunya dari mana kayak gitu? Dari belajar atau dari mimpi? Dari belajar, ya. Oh, ini obat ini berasal dari misalnya sumber yang berasal dari babi misalnya. Kondisi ini termasuk darurat ataukah tidak untuk pasien ini? Itu butuh belajar ataukah tidak? Butuh. Kesimpulannya, apapun ilmu duniawi yang nanti teman-teman tekuni, itu akan tetap butuh ilmu agama sebagai pegangan, termasuk psikologi. Maka kalau misalkan melihat teori besar psikologi yang agak aneh dan tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kalau misalkan kita tahu, ya kita tidak pakai. Tapi kalau kita ragu, tanyakan kepada ustadz atau orang yang lebih berilmu. Ini benar nggak ajaran seperti ini? Misalnya dalam psikologi anak diajarkan, katanya kalau orang-orang barat jangan katakan jangan pada anak kecil. Anak kecil itu bebas mau ngapa-ngapain, mau ini, mau biayaan, mau ini. Padahal tidak seperti itu ya diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Anak melakukan hal yang berbahaya harus kita larang, harus kita cegah. Ya. Kalau psikologi anak barat bebas, anak itu mau ngapain aja. Kenapa? Karena lebih mementingkan kreativitas. Anak itu mau gini, mau gitu, terserah. Ya. Tapi tidak seperti itu psikologi yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak. Ya. Maka dalam aspek-aspek tertentu, ya, itu tetap harus membutuhkan saringan berupa Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau berkaitan dengan psikologi, saya ingat buku yang ditulis oleh teman saya itu Dr. Rayhanul Bahrain. Ya, itu beliau punya buku namanya Psikologi Islam yang Sempurna. Ya, nanti bisa dicari. Kemudian yang kedua, yaitu ketika untuk memilih kuliah di luar negeri. Ya, sebelumnya saya cerita, saya mengapa dulu kuliah di Belanda itu bukan karena semata-mata saya milih, tapi itu tugas dari institusi. Ya, saya tidak boleh sekolah di dalam negeri, tapi saya hanya boleh sekolah di luar negeri. Akhirnya mau nggak mau saya belajar. Dulu saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, para ulama itu memberikan syarat-syarat yang ketat ketika seseorang itu hendak belajar ke luar negeri, apalagi menetap lama. Ya. Di antara syaratnya adalah bahwasanya ilmu yang dipelajari di negeri tersebut, apalagi negeri tersebut adalah negeri muslim, itu tidak dijumpai di negeri kaum muslimin. Itu syarat pertama. Ya. Syarat yang kedua adalah bahwasanya dia memiliki ilmu agama yang cukup, ya, sehingga dia bisa menjaga diri terhadap dirinya dan agamanya. Ya. Itu syaratnya. Mengapa? Karena ilmu adalah benteng seseorang, ya, sehingga dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Karena lingkungan di sini ada lingkungan muslim, lingkungan di luar negeri apalagi di Jerman, di Leipzig, ya, itu adalah lingkungan non muslim. Ya.
Ramadan semua makan kecuali kita. Kalau di sini kan enggak. Ramadan semuanya tidak makan kecuali yang punya uzur kan gitu. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan ada yang sekolah di sana, Ramadan orang di kampus tuh makan di mana-mana, cuma kita aja yang nggak makan. Ya. Maka lebih mudah untuk berbuat maksiat. Mengapa? Kalau saya ikut makan, teman-teman mencela saya atau tidak? Kira-kira gimana? Kalau dalam lingkungan seperti itu pas Ramadan, temannya non-muslim semua pada makan pas makan siang, kita ikut makan. Kira-kira ringan atau berat untuk berbuat maksiat di sana? Ringan. Karena apa? Nggak ada lingkungan yang akan menegur kita. Beda dengan di sini. Kalau misalkan sekolah jam makan siang teman-teman makan di kelas, kira-kira dimarahin atau tidak di sini? Dimarahin. Ya kan? Misalkan di sana orang minum bir itu di mana-mana, di jalan-jalan minum bir sampai malam, apalagi malam Sabtu, malam Ahad, ya. Sampai sebagian sampai mabuk. Kalau misalnya saya di sana, misalkan kita tidak punya ilmu yang cukup, saya ikut mabuk, orang-orang ikut mencela saya? Enggak. Ya. Jadi berbuat maksiat di negeri orang itu secara umum lebih ringan dorongannya. Itu yang harus teman-teman camkan. Termasuk juga gak usah jauh-jauh ke luar negeri, pindah wilayah aja itu sudah mudah berbuat. Kalau di rumah nanti yang ngawasin orang tua, teman, paman, bibi. Begitu kuliahnya di Jakarta, siapa yang ngawasin? Siapa? Kos-kosan, milih kos-kosannya campur sama cewek. Kira-kira gimana? Mudah dengan berbuat maksiat karena gak ada yang lihat, ya kan? Maka itu diantara hal yang harus dicamkan ketika milih sekolah. Apalagi tadi masnya bilang pengen ke Jerman. Di Jerman secara umum Islamofobia, ya, banyak sama dengan Prancis. Banyak rasisme terhadap Islam, misalnya. Berbeda dengan Belanda lebih kondusif. Ya. Alhamdulillah saya ikut sekolahnya di Belanda, nggak di Jerman. Tapi secara umum di Jerman situasinya banyak rasisme, banyak Islamofobia, tidak hanya terhadap umat Islam, tapi juga dari pendatang imigran. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, saya bacakan perkataan Imam Syafi'i tadi. Betul nggak tadi perkataannya itu? Imam Syafi'i dari Yunus bin Abdul A'la. Lau anna rajulan tasawwafa awwalan nahar la ya'ti zuhra hatta yusiru ahmak. Seandainya seorang itu menjadi seorang sufi di pagi harinya, maka di waktu zuhur tunggu saja dia berubah menjadi ahmak. Ahmak itu qalilul akal, yaitu kita bilang orang yang sulit berpikir, idiot ya. Jadi idiot berarti di waktu zuhur. Pagi baru belajar, zuhurnya sudah berubah. Imam Syafi'i juga katakan, malazima ahadu sufiya arba'ina yauman fa'ad akluhu ilahi abada. Jika kamu itu dekat-dekat dengan orang sufi, taruhlah selama 40 hari, maka tunggu saja nanti akalmu akan ikut-ikutan dia lagi selama 40 hari tersebut. Berarti dia ikut juga jadi pemikirannya seperti sufi. Juga dikatakan oleh muridnya Imam Syafi'i, Yunus bin Abdul A'la, sahabtu sufiyya salasina sana. Aku pernah berteman dengan seorang sufi 30 tahun. Ma ra'aitu fihim akilan illa muslimul khawas. Saya tidak pernah lihat dari mereka itu yang logikanya bagus, yang akalnya itu bagus, kecuali muslim yang selamat untuk itu. Itu lihat rusaknya bergaul dengan orang sufi. Saya cuma tunjukkan aja, cuma waspada aja. Ya, jadi belajar baik-baik untuk mendalami akidah yang benar. Hah? Ini banyak sekali. Anda ingin bertanya untuk melaksanakan sholat munfarid, perlukah menunggu iqamah atau menunggu iqamah atau memulai sholat setelah mendengar azan tanpa menunggu iqamah? Melaksanakan sholat munfarid, perlukah menunggu iqamah? Ini dia munfaridnya karena apa ini? Gak jelas.
Bagaimana cara agar bisa konsisten dalam belajar agama ataupun lainnya? Alasan kenapa tidak boleh memajang gambar yang bernyawa. Tadi hadisnya sudah saya sebut. Ya, gambar yang bernyawa itu baiknya tidak dipajang dalam rumah, simpan saja dalam album. Cara agar bisa konsisten dalam belajar agama ataupun lainnya. Singkatnya adalah carilah lingkungan yang baik. Teman-teman, lingkungan yang cari lingkungan yang sama-sama semangat, sehingga ketika kita dalam kondisi futur, ketika kita sedang nggak semangat, itu ada yang mengingatkan. Semuanya butuh lingkungan. Mungkin itu di antara kunci, ya. Jadi itu lingkungan yang baik. Yang kedua, jangan tancap gas. Ya, jadi sekarang saya pengen semangat terus baca langsung banyak, itu nggak akan lama. Nanti tiba-tiba udah hilang semangatnya. Yang penting belajar pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu yang ada, sehingga itulah yang lebih langgeng nantinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ahabul a'mali indallahi atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang kontinu, amal yang konsisten, amal yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun amal itu sedikit. Jadi jangan hari ini langsung baca buku dari awal sampai akhir, ya. Itu nanti nggak akan lama, nanti tiba-tiba lama-lama bosan, ya. Dan akhirnya malah nggak belajar sama sekali. Kemudian ada pertanyaan ditujukan ke saya. Saya melihat banyak orang Islam yang bila ke luar negeri atau negeri kafir, kemudian melenceng agamanya. Bagaimana menjaga keimanan di sana? Nah, inilah fenomena yang saya lihat di sebagian teman saya sendiri, bahkan yaitu seorang dia berangkat dari Indonesia adalah seorang yang Muslim, ya. Kemudian di sana terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, ya, akhirnya mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, nanti LGBT itu halal, ya, bahwasanya semua nanti juga masuk surga, yang penting adalah kita berbuat baik dan sebagainya. Itu adalah fenomena yang kita lihat. Oleh karena itu tadi, ya, perhatikan, ya, persyaratan yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang itu hendak belajar ke luar negeri, terutama negeri non-muslim, ya, yaitu apa? Dia harus memiliki ilmu agama yang cukup, ya, untuk bisa membentengi dirinya dari penyakit dua tadi, penyakit syubhat dan penyakit syahwat, ya. Dia punya ilmu yang cukup, dia punya benteng yang kokoh. Penyakit syahwat dia harus terbentengi supaya di sana tidak berbuat maksiat. Karena apa? Kondisinya ringan, ya, maksiat ada di mana-mana, ya. Kemudian dia terjaga dari pemikiran syubhat, ya. Karena apa? Karena negeri-negeri non-muslim itu kebanyakan orang-orang ateis, misalnya. Dosen-dosen saya di sana sebagian adalah orang-orang ateis. Nah, sebagian orang itu apa? Kalau kamu ingin jadi ilmuwan sejati, kamu tinggalkan agama. Ya. Supaya apa? Karena apa? Karena surga neraka itu mencegah orang dari kreatif. Karena mau kreatif dikit takut neraka. Itu adalah syubhatnya orang ateis yang tanya tinggal sendiri. Ya. Makanya seseorang ketika dia mau belajar di sana, ya, maka dia harus punya benteng yang kuat. Jangan sampai nanti ketika ketemu orang ateis satu, ya, dikasih syubhat, kenapa kamu nggak boleh makan babi? Saya makan babi sehat-sehat saja sampai sekarang. Mau jawab apa? Akhirnya, oh berarti ya babi halal gitu. Ya, karena di sana peternakan babi gimana standarnya? Standarnya higienis kan? Peternakan yang modern kan gitu. Babinya divaksin, sakit di ini, sehingga dagingnya sehat atau enggak? Sehat, ya. Terus jadi halal kalau daging babinya sehat, ya kan? Jadi itu, ya, kalau teman-teman mau menjaga keimanan, ya, pastikan bahwasanya sebelum berangkat, ya, punya benteng yang cukup, yaitu ilmu agama yang cukup, ya. Yang kedua, carilah lingkungan yang baik ketika di sana, ya. Lingkungan muslim sudah cukup banyak, ya, termasuk teman-teman yang kalau SMA itu ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Ada yang pernah? Ada paling. Ada yang SMA sampai pertukaran student exchange sampai ke Jepang atau kemana? Ada? Belum ada, ya.
nanti nggak bisa bedakan mana makanan halal, mana makanan haram, semua dimakan, ya kan? Ya, itu diantara masalah. Jawab singkat-singkat aja. Sudah. Baik, ini saya jawab singkat. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, saya seorang mahasiswa teknik. Jika saya sedang semangat mengkaji ilmu agama, sering mengesampingkan ilmu dunia atau kuliah saya karena menganggap kuliah saya tidak berkaitan dengan keagamaan. Apakah sikap saya benar? Bagaimana motivasi diri agar menyeimbangkan ilmu dunia dan ilmu agama atau menyeimbangkannya dengan ilmu saat kajian? Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Jadi pertama, kalau ilmu tadi ilmu yang manfaat, maka niatannya belajar itu supaya saya tambah jadi lebih baik dengan ilmu ini. Yang kedua, manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain bagaimana? Ilmu teknik itu punya manfaat juga. Antum pelajari misalnya dia sipil, teknik sipil, berarti merancang bangunan, kemudian mempelajari bagaimana membuat bangunan yang bagus, arsitektur juga demikian, ya. Manfaatnya untuk agamanya apa? Wah, dia nanti bangun jadi insinyur yang amanat berarti. Sama juga dengan dia mempelajari ilmu kedokteran dan yang lainnya, selama masih punya manfaat dipelajari serius. Justru kalau kita mau melihat saat ini ada orang yang punya background ilmu umum tetapi untuk dalami agama itu sangat-sangat kurang sekali, padahal ada beberapa hukum yang ini tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang pesantren, itu nggak bisa karena nggak dalami ilmu-ilmu dasarnya. Contoh misalnya disuruh memberikan hukum misalnya tentang alkohol itu dilihat dulu alkohol apa yang dimaksud. Nggak semua alkohol nanti digeneralkan semuanya jadi khamr, itu nggak tepat. Kalau orang cuma lulusan pesantren, mohon maaf, nantinya dia simpulkan alkohol itu ya disimpulkan sama dengan khamr, padahal sejatinya tidak demikian. Alkohol punya banyak jenis, ada di lab kimia, ada itu alkohol dengan konsentrasi yang sangat-sangat tinggi, ada alkohol di miras, ada alkohol yang biasanya kalau ibu-ibu pakai untuk masak jadi rum kayak begitu. Beda-beda sehingga dirinci itu untuk hukumnya satu persatu. Kalau orang nggak pahami ini ya, yang memfatwakan tidak pahami ini, maka dia akan fatwa yang salah. Sehingga harus ada yang punya background ilmu umum juga, belajar agama sehingga bisa memberikan fatwa yang benar untuk ini. Jadi itu manfaatnya antum belajar. Jadi belajar saja terus dengan niatan memberikan manfaat orang lain. Yang kedua, bahagiakan orang tua. Kemudian pintar-pintar bagi waktu dengan pelajari ilmu agama. Nanti bisa baca di buku ini tentang manajemen waktu yang baik. Apakah boleh memajang gambar kartun dan action figure di rumah? Kalau itu gambar makhluk bernyawa, baiknya tidak dipajang. Apa hukumnya mengikuti undian berhadiah dari toko swalayan? Undian berhadiah dari toko itu kan diambil dari hasil kita belanja, dikumpulkan terus diacak atau diundi. Ini sama seperti ya, sesuatu kita itu acak lagi dari kita pasang iuran, dikocok, cuma satu orang saja yang dapat, bukan giliran. Kalau arisan itu giliran. Maka hukumnya itu sama dengan judi. Sehingga undian berhadiah ini dihukumi judi. Berarti hadiahnya boleh nggak dimanfaatkan? Boleh atau tidak? Judi boleh atau tidak dimanfaatkan? Tidak boleh. Kalau dapat hadiahnya mobil gimana? Nah, kalau dapat hadiahnya mobil, dia ikut undian tadi berhadiah di Swalayani, hadiahnya mobil misalnya, boleh nggak dimanfaatkan? Jadi mobil yang haram, mobil judi berarti. Saya pernah membaca satu artikel beberapa tahun lalu, ada suatu dosa yang lebih besar dari berzina, yaitu meninggalkan sholat. Apakah itu benar? Meninggalkan sholat, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih parah daripada dosa besar lainnya. Menurut sepakat ulama, meninggalkan sholat lebih parah daripada zina, lebih parah daripada membunuh orang, lebih parah daripada dosa-dosa besar lainnya. Karena meninggalkan sholat itu kaitannya dengan rukun Islam, maka dosanya lebih parah. Berarti masih mending apa? Boleh zina berarti ya? Enggak juga, apalagi enggak sholat, zina lagi, lebih parah. Ada? Tidak.
pertanyaan, Ustadz, saya orang Gunung Kidul, pengen kuliah di Jogja sambil menuntut ilmu agama, tapi orang tua tidak mengizinkan karena biaya dan tidak diridhoi orang tua. Saya hanya disuruh kuliah di Wonosari saja, Ustadz. Lalu lebih baik saya ambil jurusan apa, Ustadz? Wah, kalau saya orangnya aja saya nggak tahu. Kalau di Wonosari universitasnya apa? Gunung Kidul, UGK ya? Apa universitasnya? Hah? Universitas Gunung Kidul ada? Ada. Jurusannya apa saja di situ? Mereka aja nggak Ya, tahu. jadi intinya, ya kalau teman-teman pengen punya cita-cita kuliah tertentu, kalau misalkan berasal dari keluarga yang tidak mampu, ya, itu kan di pemerintah ada program beasiswa bidik misi, ya kan? Bisa bidik misi, nanti cobalah untuk mendaftar dulu. Yang namanya orang berusaha, ya. Kalau misalkan mendapatkan beasiswa, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak dan orang tua merasa berat, ya, dari sisi ekonomi atau dari sisi apa tertentu, ya intinya tidak memberatkan orang tua. Carilah itu orang tua yang sesuai dengan kemampuan, ya. Dan belajar agama itu bisa dimanapun, nggak harus ke Jogja. Zaman now nggak harus ke Jogja kan, belajar agama. Di YouTube banyak misalnya, atau di pengajian di sekitar Wonosari, ya. Selama kita punya kemauan, insya Allah ada banyak jalan. Kemudian yang kedua, saya seorang akhwat dan bingung akan kuliah di mana. Saya berpikir saya harus kuliah yang juga dapat bermanfaat dan tetap belajar agama. Adakah saran dari Ustadz lebih memilih di pendidikan karena saran orang tua ataukah psikologi? Itu yang saya inginkan, atau rekomendasi lain. Intinya sebaiknya kalau berkaitan dengan perempuan itu adalah yang berkaitan atau sesuai dengan fitrahnya perempuan. Fitrahnya perempuan diantaranya adalah mengajar anak-anak, ya. Jadi yang nanti misalnya jadi guru TK, mengajar ngaji, ya. Psikologi juga termasuk di dalamnya, ya. Atau yang berkaitan dengan perempuan adalah misalnya kesehatan, ya. Ya, karena kita termasuk kekurangan, ya, tenaga kesehatan perempuan, misalnya dokter-dokter tertentu yang itu membutuhkan seorang perempuan, misalnya dokter kandungan dan sebagainya. Dan hindari, ya, kuliah-kuliah jurusan-jurusan yang cocoknya buat laki-laki, ya, teknik mesin misalnya, nanti bengkel, itu saya sarankan untuk dihindari. Carilah yang lebih cocok untuk fitrahnya perempuan, ya. Pendidikan, kesehatan, dan satu lagi. Ya. Saya sekarang kelas 12. Kelas 12 itu kelas berapa? 3 ya. Kalau saya dulu tuh bingung. Kita taunya SMP kelas 1, 2, 3. Jadi 12 terus mikir 8. Saya sudah berencana ingin melanjutkan ke PTN mana, namun kadang saya pesimis apakah saya bisa diterima di sana atau tidak. Lantas apa yang harus saya lakukan agar tetap optimis dan tidak menyerah? Ketahuilah bahwasanya ya, manusia itu hanya diwajibkan untuk berusaha. Adapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kita menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik untuk diri kita, ya. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah baik untuk kita. Jadi sebagai seorang yang beriman, kewajiban kita berusaha, kemudian setelah berusaha maksimal kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya apapun nanti hasilnya itulah yang terbaik sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu, ya. Jadi nanti misalkan saya berusaha kuliah di sini, saya pengen kuliah kedokteran. Ada sebagian orang itu yang ngotot harus kedokteran. Hari ini gagal MPTN, ya, kuliah di mana dulu teknik. Tahun depan daftar dokter lagi MPTN, gagal lagi, ya udah terusin tekniknya. Tahun depannya tahun ini tetap daftar UMN. Ada yang kayak gitu, ya. Karena pada sangat pengen kedokteran. Kalau memang ya seharusnya dimanapun dia berada selama dia bisa memberikan manfaat, ya, karena bermanfaat itu nggak harus jadi dokter, nggak harus jadi orang yang terjun dalam bidang kesehatan. Semua bidang kalau itu bermanfaat, insya Allah manfaat.
Baik, ini terakhir pertanyaan saya pilih. Ada yang nanya tentang mempelajari ilmu filsafat. Kalau dari sisi akidah itu banyak mengedepankan logika dan akal. Jadi ringkasnya, kalau itu antum dapati ketika kuliah dan itu jadi SKS yang wajib untuk diambil, maka bentengi diri dengan punya akidah yang bagus, maka tahu nanti kesalahan-kesalahannya di mana. Dulu saya mengambil mata kuliah filsafat juga karena keharusan kuliah teknik harus mengikuti mata kuliah filsafat. Waktu itu 2 SKS. Saya ambil di Fakultas Filsafat karena harus belajar di sana. Namun setiap kali ujian saya nggak pernah jawab sesuai dengan perkataan dosen. Saya jawab sendiri saja. Ya sesuai dengan yang saya tahu. Dia tanya tentang tauhid, ya saya jawab seperti ini. Dia tanya tentang ilmu ini saya jawab dengan ini. Dan seringkali kalau ada diskusi di kelas saya banyak nggak setujunya. Alhamdulillah keluar dari kelas itu saya dapat A. Ya mungkin dosen tersebut punya perasaan, mungkin ini punya filsafat tersendiri yang berbeda dengan dia. Jadi pegang aja apa yang antum pegang, jawab aja terserah. Saya nggak pernah ikuti perkataan dia waktu saya jawab soal-soal yang ada. Bagaimana sikap kita jika waktu kuliah atau sekolah menabrak waktu sholat? Nanti bisa timbang-timbang, kalau keluar nanti dari kelas itu mengganggu dosen, mengganggu guru, maka tunda nanti sholat beberapa waktu, nanti sholat berjamaahnya bareng teman-teman satu kelas. Apakah sifat ambisius itu buruk dalam Islam? Tidak, ambisius untuk yang baik dinilai baik, untuk yang jelek dinilai jelek. Tentang masalah boneka di dalam rumah, apakah malaikat tidak akan masuk? Baiknya bonekanya tidak dipajang, sama dengan gambar tadi. Apakah diperbolehkan menggunakan pewangi pakaian seperti Downy atau Molto pada saat mencuci pakaian? Boleh nggak? Ini mungkin akhwat yang tanya ini, apakah itu menimbulkan bau wangi keluar atau tidak? Kalau bau wanginya tidak sampai keluar, cuma untuk pakaian saja masih boleh. Namun kalau yang masalah itu kalau menggunakan parfum bagi wanita, itu ada hukum tersendiri. Apa mudorotnya ghibah di grup WA? Ya sama seperti ghibah langsung. Kamu duduk terus bicarain orang itu si A kayak gini-gini, dengan kamu di grup WA itu sama hukumnya. Namun satu itu ngomong langsung, satu pakai tulisan. Bagaimana pendapat Anda tentang ceramah yang menjelek-jelekan orang lain seperti yang terjadi baru-baru ini, dan apakah itu dibenarkan dalam Islam? Enggak boleh. Nyebut orang dengan kata-kata kasar enggak boleh. Caci maki orang tidak boleh, apalagi caci maki pemimpin tidak boleh. Sabar dengan pemimpin walaupun itu pemimpin yang zalim. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya agar orang tua memahami bahwa ilmu agama sangatlah penting daripada ilmu dunia? Si anak usai lulus SLTA mau bekerja bantu-bantu orang tua, dia itu akhwat dan ingin sambil menimba ilmu agama di perantauan. Bagaimana cara meyakinkan orang tua? Kalau ini bicara baik-baik pada orang tua, pilihan si akhwat ini apa? Namun saran saya ikuti kata orang tua selama itu tidak termasuk dalam maksiat. Pada saat sholat berjamaah, bagaimana jawaban doa seorang makmum setelah bangkit dari rukuk? Ada 2 pendapat bangkit dari rukuk, bisa cuma baca Rabbana walakal hamdu saja, bisa juga tetap baca, makmumnya baca Sami Allahu liman hamidah terus Rabbana walakal hamdu. Pendapat yang kedua ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan masih boleh, dan ini saya pegang pendapatnya, makmum tetap boleh baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sedangkan pendapat dalam mazhab Hambali cuma Rabbana walakal hamdu saja. Terakhir, jika seorang wanita hendak melakukan sholat dan sudah berwudu, tetapi sebagian auratnya sudah terlihat oleh laki-laki, apakah sholatnya sah? Tetapi sebagian auratnya terlihat oleh laki-laki. Ini dirinci nih, kalau rambut tidak boleh terlihat. Sepakat ulama kalau ada wanita yang sholat rambutnya itu terlihat, dalam keadaan sengaja rambutnya itu terlihat, sepakat ulama sholatnya tidak sah. Maka rambut wajib dalam keadaan apa? Tertutup. Karena Nabi SAW itu mengatakan, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Tidak diterima sholat seorang wanita yang telah balik, telah mengalami haid, kecuali dengan menggunakan penutup kepala. Penutup kepala yang dimaksudkan apa? Nutup rambutnya. Rambutnya terlihat ketika sholat, sholatnya jadi apa? Batal.
Maka kalau yang dimaksudkan di sini terlihat rambutnya ketika sholat, tidak sah sholatnya, wajib diulangi. Namun kalau tidak sengaja, tidaklah membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami kaji berdua untuk bahasan mahasantri. Mudah-mudahan jadi pengalaman yang bisa menyemangati adik-adik sekalian, ikhwan maupun akhwat. Mudah-mudahan semuanya juga dimudahkan, bisa kalau semuanya diterima di UGM ya mudah-mudahan UGM bisa menerima semuanya ya, dan dapat kelanjutan yang baik untuk sekolahnya. Bagi yang sedang kuliah juga mudah-mudahan sukses untuk kuliahnya. Namun jangan lupa untuk pelajari ilmu agama pula, karena seperti kesimpulan kita tadi, ilmu agama itulah yang nanti membimbing kita dalam kebaikan. Satu pengumuman lagi, ada dari kami sendiri, nanti ada kelas bahasa Arab sebenarnya di tanggal 25 sampai 28 saya ngajar langsung. Namun nanti pesertanya terbatas, nanti ikhwan dan akhwat ada, nanti akhwat nanti akan disediakan tempat penginapan juga. Sedangkan untuk ikhwan nanti di masjid untuk nginap dari tanggal 25 sampai 28, namun harus izin orang tua. Nanti infonya akan kami sebar lewat grup-grup yang jenengan punya. Pelajarannya nanti saya ada pertimbangan tentang ilmu percakapan atau dasar nahwu. Nanti saya lihat dari anak-anak yang ikut tingkat kemampuannya seperti apa. Kemudian biayanya gratis dan nanti dibutuhkan untuk daftar saja, namun harus dengan izin orang tua, dan orang tua nanti mengantarkan sampai di tempat, nanti kepulangannya nanti dijemput lagi oleh orang tua. Sehingga kalau mau safar ya berarti dengan orang tuanya untuk hadir.